dari kelompok 7. Perkenalkan, saya Lia Dindawati. Saya Firda Anita. Saya Devania Zahra Widiansyah. Saya Nurul Hasni. Kami di sini akan membawakan materi dari kelompok 2 yang berjudul konsep organisasi pengusaha. Selanjutnya kita akan membawakan materi yang berjudul konsep organisasi pengusaha. Yang pertama ada pengertian organisasi pengusaha yang akan dibacakan oleh Tina. Jadi organisasi pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan, atau ciri alamiah tertentu. Selanjutnya ada sejarah singkat organisasi. Sejarah singkat organisasi pengusaha dunia dan Indonesia. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo merupakan representasi tunggal dunia usaha Indonesia yang dibentuk pada tanggal 31 Januari 1952 di bawah kepemimpinan Dewan Pimpinan Nasional atau DPN yang berada di Jakarta dan Dewan Pimpinan Provinsi atau DPP di 34 provinsi dan 350 Dewan Pimpinan di kota atau kabupaten. Berfokus pada hubungan industrial dan ketenaga kerjaan di awal pembentukannya, peran APindo semakin strategis dalam mendorong kepentingan nasional melalui perluasan fokus pada beragam sektor dan pengembangan sumber daya manusia serta kemitraan. Selanjutnya ada jenis-jenis organisasi pengusaha di Indonesia. Yang pertama ada Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia GAPMMI. Yang ketiga ada Federasi Pengemasan Indonesia. Yang keempat ada Asosiasi Semen Indonesia atau ASI. Yang kelima ada Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia atau APPI. Yang keenam ada NA Plus the Indonesia dan Plastic Industry Association. Selanjutnya ada jenis organisasi pengusaha Indonesia. Pertama ada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional. Yang kedua Asosiasi Industri Mesin Perkakas Indonesia atau ASINPI. Ketiga ada Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AIC. Yang selanjutnya ada pengaruh organisasi pengusaha di dalam dunia industri. Yang pertama ada advokasi dan kepentingan bersama. Yang kedua ada pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga ada jaringan dan kolaborasi. Yang keempat ada riset dan analis. Dan yang kelima ada perlindungan hak kepemilikan intelektual. Yang keenam ada pemecahan masalah bersama. Yang ketujuh ada peningkatan lingkungan bisnis. Yang kedelapan ada representasi di tingkat pemerintahan. Yang kesembilan ada pemberdayaan pengusaha. Yang kesepuluh adalah edukasi masyarakat dan promosi industri. Selanjutnya ada pendapat mengenai kinerja organisasi pengusaha. Menurut kami, kinerja organisasi pada saat ini sudah baik dengan segala peran yang sudah disampaikan dari mulai dari advokasi dan kepentingan bersama sampai pemberdayaan perusahaan. Namun, terdapat beberapa tren dan pada pola umum yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi kinerja organisasi pengusahaan saat ini. Yang pertama ada transformasi digital, yang kedua ketidakpastian global, dan yang terakhir inovasi produk dan layanan. Selanjutnya, apakah organisasi pengusaha memerlukan perizinan? Perlu, yaitu dalam kebanyakan kasus organisasi perusahaan memerlukan perizinan dari pemerintah sebelum mereka dapat beroperasi secara sah. Izin ini dapat bervariasi tergantung pada jenis bisnis, lokasi, dan peraturan pemerintah yang berlaku. Beberapa izin yang umum diperlukan termasuk izin usaha, izin lingkungan, izin kesehatan, izin bangunan, izin perpajakan, dan mungkin beberapa izin khusus tergantung pada jenis usaha yang dijalankan. Mendapatkan izin dari pemerintah merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan memenuhi standar keselamatan serta lingkungan yang perlu ditetapkan. Izin-izin ini juga membantu pemerintah untuk mengontrol dan mengatur kegiatan ekonomi dalam suatu negara serta melindungi kepentingan masyarakat umum. Namun, perusahaan perizinan dapat berbeda-beda di setiap negara dan wilayah. Oleh karena itu, sebelum mendirikan perusahaan, penting memahami persyaratan perizinan yang berlaku di wilayah perusahaan akan beroperasi dan memastikan bahwa semua izin yang diperlukan oleh dan diperoleh sebelum memulai kegiatan usaha. Sekian materi yang kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.